Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, apapun syukur yang benar-benar syukur. Selawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau adalah suri toladan terbaik yang patut kita contoh akhlak-akhlaknya dan semua sisi kehidupan beliau. Bapak dan ibu-ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, sebelumnya seperti biasanya saya mau sambang-sambang dulu ya, silaturahim dulu ke jenengan semua yang ada di Sumatera. Itu ada Bapak Azairin, ada Bapak Afrizal, dan lain-lain. Juga saudara-saudaraku yang ada di Lampung. Kemudian yang di Jakarta ada Pak Maliki Romli. Apa kabar Pak Maliki? Kemudian A. Yusuf. Semangat terus A. Yusuf ya, mobilitasnya beliau tetap tinggi. Kemudian ada Pak Harun dan jamaah di jamaahnya Pak Harun, semoga istiqomah. Kemudian Mas Hendri Johari, apa kabar? Beliau aktif sekali juga untuk mengelola jamaahnya di Cipanas dan sekitarnya. Kang Darman, apa kabar Kang Darman? Semoga malam ini bisa mengikuti live streaming. Dan saudara-saudaraku yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya, di Tegal ada Bu Eli. Kemudian di Solo terutama bapak-bapak yang ada di Padepokan ini. Ya, semuanya saja yang bisa hadir. Dan Pak Kamai, apa kabar Pak Gubernur DNS Gresik? Beliau barusan sekitar 6 hari yang lalu menyempatkan diri bersama rombongan Gresik untuk hadir di Padepokan. Kemudian ada Kilurah, ya. Kilurah yaitu pemangku Padepokan Wahid Spiritual yang ada di Tulungagung. Beliau semangat sekali, jamaahnya terus bertambah. Kemudian ada Pak Dr. Slamet Kediri, apa kabar Mbak Yayin? Ada Pak Binarto ya, apa kabar Pak Bin? Kemudian ada Mas Doni ya, Mas Doni, apa kabar Mas Doni? Deon yang di Lamongan. Kemudian di Jember Pak Alan, ada Bu Ari juga. Semoga bisa mengikuti live streaming ini dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Kemudian di Bali ada Mas Pujiono dan ada banyak ya di Bali ya. Kemudian ada Bu Tohriah yang ada di Lombok ya, dan juga saudaraku yang ada di Lombok dan sekitarnya. Kemudian yang di Papua, ini beberapa orang di Papua, ada Pak Komari dan lain-lainnya. Juga ada di Makassar, ada di Kalimantan, ada Mas Denny. Kemudian ada Pak Ali Sogi, ada Pak Budi, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saudara-saudaraku jamaah di negara tetangga ya, yang ada di Brunei, Singapura, dan Malaysia, ada Pak Azam, dan lain-lainnya ya. Dan dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberi kesadaran terhadap Allah SWT, istiqomah selalu dalam sadar Allah. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah dalam sadar Allah? Ya tentu saja kita harus istiqomah dalam berzikir.
terutama metode yang telah disampaikan oleh Bapak Setio Purwanto, yaitu metode zikir nafas, ya, di mana metode zikir nafas ini ternyata luar biasa sekali. Ya, kalau kita betul-betul melakukan, ya, karena metode zikir nafas itu bukan untuk dimengerti, bukan untuk dipahami, ya, enggak cukup itu. Kalau hanya dimengerti, dipahami, itu hanya pada teori, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita hanya punya pemahaman, punya teori, kita jadinya pinter berdebat, ya. Tetapi zikir nafas itu harus dilakukan. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan, kita tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi dengan berzikir nafas, maka kita akan menemukan. Ya, menemukan apa? Menemukan banyak sekali hal-hal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita istiqomah dalam berzikir nafas. Ya, contoh mulai dari memperluas kesadaran. Kadang-kadang kita meremehkan sih. Level 1 itu level dasar. Ya, kadang-kadang kita lewati saja, kita tidak mau betul-betul meluaskan kesadaran, ya. Kalau pada saat meluaskan kesadaran, kita itu bisa ketika menyadari nafas, kita menyaksikan nafas kita berusaha untuk masuk dalam nafas. Kemudian kita menyadari lingkungan kita masuk dalam lingkungan kita, dan kita berusaha untuk memahami lingkungan kita, memahami semesta sampai semesta yang terbatas. Maka di situ kita akan mendapatkan pengalaman. Artinya kesadaran kita akan sambung dengan sekitar kita, sehingga kita bisa mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita, baik lingkungan sosial, ya, anak, istri, teman, saudara, masyarakat luas, kemudian lingkungan sekitar dari tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan hewan. Kita bisa, kesadaran kita bisa masuk ke situ sehingga kita bisa memahami. Oh, kalau saya menanam tumbuhan, ketika jenengan bisa coba, ya, jenengan bisa coba. Ketika kita menanam dua pohon yang sama, dua tanaman yang sama di tanah yang sama, yang satunya sering jenengan ajak komunikasi, diberi kasih sayang, ya. Kemudian didoakan dan lain-lain. Yang satunya tidak sama sekali, ya, atau bahkan dimaki-maki misalnya. Dengan pupuk yang sama, perawatan secara syariatnya sama, tapi kasih sayang yang diberikan berbeda. Maka pertumbuhan dari tanaman itu akan jadi berbeda. Nah, akan jadi berbeda. Ini jenengan coba. Ya. Dulu ada sahabat yang sudah mencoba itu. Ternyata beda. Yang satu dia sering mengaji, baca Al-Quran di dekatnya. Yang satu sama sekali enggak. Ternyata pertumbuhannya jauh berbeda. Ini komunikasi. Dan seolah-olah kita bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh tumbuhan. Ini masih tumbuhan, ya. Belum hewan itu juga sama, ya. Tumbuhan saja bisa kita ajak komunikasi, hewan kita ajak komunikasi, apalagi manusia. Nah, itu. Maka dengan memperluas kesadaran kita akan diberi kepekaan terhadap diri kita, lingkungan sosial, lingkungan alam, dan hewan. Ya, itu bisa kita latih, memperluas kesadaran. Tapi jangan sampai pada saat memperluas kesadaran kita tidak sadar Allah. Makanya sadar Allah itu mutlak diperlukan, ya. Tetap dalam kondisi sadar Allah. Artinya sambungkan ke level 2. Nah, level 2 itu untuk memperkuat keimanan kita, itu level 2. Jadi kalau kita memperluas kesadaran, kita sambungkan pada level 2, yaitu
sadar Allah, kita mulai menyadari yang menciptakan semesta, yang menciptakan diri kita, yang menciptakan tumbuhan, yang menciptakan hewan. Ya. Kita menyadari itu, maka kepekaan yang kita dapatkan itu akan menuntun kita pada sadar Allah, kesadaran terhadap Allah. Ya. Akan memurnikan ketauhidan kita. Jadi membersihkan hijab-hijab atau penutup-penutup yang ada pada diri kita yang menutup kesadaran kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini level 1 bisa dipelajari, bisa betul-betul dilakukan ya. Karena Allah melalui Bapak Setia Purwanto itu memberikan ilham berupa zikir nafas level 1 itu bukan main-main ya. Jadi bukan main-main. Allah memberikan paham seperti itu untuk dilakukan dan pasti ada maksud dan pasti ada rahasianya. Itu. Jadi kadang-kadang kita nggak melakukan kesadaran itu, memperluas kesadaran, kadang-kadang kita nggak melakukan. Apalagi kalau kita bisa masuk sampai level 3 lah, minimal level 3 sesungguhnya ya, level 3 yang sesungguhnya. Jangan merasa level 3, oh saya sudah merasa level 3. Nah, kalau kita masih merasa level 3, itu tidak akan berdampak apa-apa, Pak. Perilaku kita nggak akan ada perubahan apa-apa. Ya. Apalagi sampai nafi isbat, sampai sibgoh. Makanya sebenarnya bisa dilihat sih dari diri kita, teman jamaah kita, ini masuk level berapa, masuk level berapa, masuk level berapa. Ya. Artinya sejauh mana perjalanan spiritualnya menuju Allah, sejauh mana tingkat sadarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat dari perilaku ya, cara berjalan, cara bicara, kemudian cara memandang dari wajah, dari mata, dari perilaku dan lain-lain. Itu bisa dilihat. Nah, ini kok bisa gitu? Ya itu termasuk bagian dari kepekaan. Ya, kepekaan. Karena apa? Zikir nafas itu salah satunya dengan kita istiqomah, Allah akan berikan kita pada kepekaan membaca tanda. Itu kepekaan membaca tanda. Nah, kepekaan membaca tanda ini harus diaplikasikan dalam perilaku. Makanya setiap ada perintah Allah itu jangan ditunda-tunda, jangan dipending ya. Setiap kita jalankan amanah, tanda dan perintah kita pahami, perintah jalankan. Perintah pahami, perintah jalankan. Yang membuat kita menunda, yang membuat kita kesulitan, yang membuat kita pusing dan lain-lain itu pikiran kita. Pikiran kita itu wilayah jasad. Makanya kalau kita bisa sibgoh atau bisa fana lah dalam kehidupan sehari-hari, pikiran kita bisa santai Pak dalam menjalankan amanah tanda perintah. Nah, itu bisa santai. Nah, santainya pikiran itu ditandai dengan nafasnya yang slow. Nah, kalau kita berzikir nafas itu kita bisa istiqomah, kita bisa acek lah, rutin setiap hari ya, rutin setiap hari. Ya maka Allah akan berikan anugerah-anugerah, ya, kemuliaan-kemuliaan dan itu nggak usah dicari. Ya. Maka mari kita terus istiqomah dalam melakukan, bukan istiqomah dalam share sana share sini ya. Kita itu kadang-kadang tulisan bagus kita share sana share sini, padahal kita sendiri belum melakukan apa-apa, bahkan isinya belum kita pahami. Ya, dari tulisan Bapak Setia Purwanto itu pelajari dulu, pahami, kemudian jalankan, kemudian kita share. Nah itu kita share sana share sini nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang oh ini ada topik ini, ya, kita sendiri belum baca. Tahu-tahu di-share ini.
Karena apa? Karena kita anggap ada hubungannya dengan pertanyaan. Nah, kalau kita nge-share tulisan, nah ini yang bisa kita share itu tulisan kita sendiri dan tulisan Bapak Setio Purwanto di grup-grup DNSA itu. Nah, karena kita komitmen, kita berniat untuk belajar sadar Allah. Sebelum kita share tulisan itu, kita baca, ya kita pahami, kita lakukan, Pak. Kita lakukan. Baru kita share. Jadi intinya pada melakukan. Kadang-kadang kita judulnya saja kelihatan cocok langsung di-share. Istrinya isinya enggak ngerti sampai istrinya. Isinya enggak ngerti, share sana, share sini. Sehingga apa? Kita sering share tulisan-tulisan Pak Pur, tapi diri kita sendiri tidak berubah apa-apa, tetap saja itu loh. Tidak ada perubahan apa-apa. Jadi Pak Pur nulis di Solo Spirit Islam itu bukan untuk hanya dibaca, untuk dilakukan. Itu. Kemudian mari kita fokus. Jadi di grup itu isi dengan pemahaman DNSA, isi dengan pengalaman-pengalaman kita menjalankan DNSA, karena apa? Tujuannya agar ketika kita salah dalam sebuah perjalanan, ya, itu maka yang lain bisa meluruskan, ya, yang lain bisa meluruskan, sehingga tidak terjadi kesalahan melenceng, tapi kita terus saja lakukan, akhirnya semakin lama semakin jauh. Dan sering saya singgung, marilah kita lepaskan beban-beban dunia ya. Jadi kita yang belajar spiritual yang sudah lama kita tekuni, kalau kita mau menuju Allah, kita harus rela lepaskan ya. Karena ke Allah itu harus murni ya. Ke Allah harus murni. Kalau tidak murni tidak akan pernah sampai. Jadi kita ikhlas, kita menuju Allah, ya, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah. Keinginan Allah, keinginan kita, kehendak Allah, kehendak kita. Jadi kita sesuaikan itu. Ya, jangan keinginan Allah, Allah ingin kita baik, kita ingin yang lain. Allah ingin A, kita menjalankan yang B dan lain-lain. Jadi dengan kepekaan, maka Allah akan memberikan satu kekuatan untuk menjalankan semua perintah-perintahnya. Nah, ini Bapak-Bapak akan dijelaskan Pak Pur tentang ritme, nafas, dan ritme kehidupan yang tentunya ini satu pemahaman, satu pengalaman, satu ilham dari Allah yang kita pahami, kemudian kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketauhidan kita semakin lama semakin tinggi. Dari saya, itu saja. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan malam ini, malam Jumatan di bulan Suro. Katanya bulan Suro itu bulan yang penuh apa Pak? Penuh hantu? Ya, bulan mulia ya. Baik.
Terima kasih Pak Zen yang sudah mengawali tadi, sedikit menyinggung tentang bahwa kita itu ya mengamalkan. Sing penting diamal ke. Iso apa ora iso pikir keri. Loh, paling gampang itu kan nafas masuk, nafas keluar, Allah. Loh, gampang sapa sing ra iso? Kecuali wegah lah ya. Atau lupa. Nah, itu udah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah, baca dalam hati. Itu minimal. Tapi memang dari situ nanti muncul pemahaman-pemahaman. Dari situ muncul ilham-ilham. Ya, dijalani aja. Ayo Bapak Ibu, tema kita tentang ritme. Ritme itu irama. Jadi maksud saya begini, hidup itu harus punya irama, biar kayak Omai. Biar indah hidup itu, biar dinamis. Maksud saya dinamis. Misal begini, yang sedang rame-ramenya hobi sepeda, Pak. Hobi sepeda, nyepeda itu ya ada iramanya gitu loh. Bianter, alon, alon, bianter gitu. Jadi irama bersepeda itu kalau misalnya kecepatannya ya 20 ya 20 gitu. 30 ya 30. Pertahankan iramanya itu. Ya, pertahankan. Jadi sama dengan hidup ini. Hidup itu harus punya irama. Iramanya stabil. Ya. Kalau kita kecepatannya 20, turun ke 5, ke 20 lagi, ya, kadang 40, ya enak. Jadi pertahankan ya, mungkin ya turun ya naik turun biasa, tapi ada ritme kehidupan itu yang harus kita pertahankan. Ritme naik itu semangat, ritme turun itu males. Nah, kalau males itu ritmenya turun, maka kalau bisa pertahankan, jangan sampai males. Rasulullah itu dikenal sahabat itu kalau jalan kaki cepat. Kalau jalan itu cepat. Kenapa? Mempertahankan ritme, bukan jalannya itu kelemak. Ya. Nah ini karena berkaitan dengan ATP Bapak Ibu. ATP itu dikerjakan dengan ritme, stabil. Dulu dosen saya itu ngajari gini. Kamu itu kalau ngerjain skripsi, ya, kalau misalnya pas males-malesnya itu ya jangan berhenti. Jalan di tempat. Jalan di tempat, tapi tetap jalan gitu loh Pak. Jangan berhenti begini. Nah, nanti mau berlanjut itu lebih berat. Tapi kalau jalan di tempat, itu suatu saat akan berjalan itu mudah. Artinya apa? Mempertahankan ritme. Ritme ini penting. Kalau sudah turun, ngangkatnya susah. Tapi sebisa mungkin dipertahankan ritmenya. Nah, nafas itu sebenarnya mengajarkan pada ritme, ya kan? Ritme nafas itu kan tetap. Maka kita beraktivitas dalam kehidupan itu ya dengan betul-betul apa? Wah, gitu loh, sungguh-sungguh gitu loh, usaha gitu loh, ada satu dorongan yang harus dilakukan gitu. Jadi menghindari melamun, menghindari males, menghindari pekerjaan-pekerjaan yang ritmenya rendah.
Apa pekerjaan ritme rendah itu? Ya, orang mancing itu membuang-buang waktu. Itu ritmenya rendah. Nah, gitu. Main catur sampai berjam-jam itu membuang-buang. Itu membuat ritme rendah. Coba cari ATP-nya, maka kita harus peka dengan ATP-ATP itu tadi. Ya, aman. Tapi kalau nggak tahu Pak, kadang-kadang itu kan gitu. Apa ya, mana aku pernah tak lakoni apa meneh ya? Gitu loh. Itu kan yang repot. Maka kita harus peka dengan perintah, dengan amanah. Ya. Tek 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 gitu loh. Jadi menjaga ritme itu penting. Makanya kalau kita punya tugas yang besar, sekali drop, ngangkat itu jatuh lagi. Kita harus mulai seperti orang makan bubur. Dari mulai yang dingin, pinggir. Setelah terjaga ritmenya, harus dijaga betul-betul, jangan sampai turun. Ya. Ini saya pelajari. Jadi saya pelajari ritme ini. Saya pelajari. Ternyata kenapa kok saya sering mengantuk, sering malas, ritmenya rendah turun. Wah, ini ngajari aman, ritmenya rendah. Ini sini-sini ya Pak. Saya mencoba menjaga ritme. Jadi kebetulan di rumah itu ada apa Pak? Sepeda statis. Wah, ini jaga, kan ada speednya, tak jaga kecepatannya. Oh, ternyata menjaga ritme seperti ini. Jadi akselerasinya itu harus tetap. Wih, kok akselerasi kok tetap? Bukan akselerasi, kecepatannya harus kalau bisa tetap. Kalau akselerasinya rendah harus kita tingkatkan. Akselerasi itu percepatan. Jadi kecepatan yang bertambah. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali pelajaran-pelajaran di zikir nafas. Kelihatannya sederhana, ya. Cuma nafas masuk, nafas keluar Allah. Tapi pelajarannya itu banyak. Hanya nafas. Memang intinya hidup itu nafas. Orang baru lahir ya pertama kali bernafas. Orang terakhir kali hidup ya mengeluarkan nafas. Udah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita sama-sama bersemangat di dalam hidup itu. Jangan menjadi malas, jangan menjadi suka melamun, jangan menunggu perintah, jangan suka delay. Delay itu apa? Tunda. Just do it, don't delay. Langsung kerjakan, sami'na wa ata'na. Ini ritmenya, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Itu ritmenya seperti itu. Setelah kamu mengerjakan satu, maka setelah selesai, maka segera kerjakan pekerjaan yang lain. Jadi Al-Quran mengajarkan seperti itu. Jadi terus Pak, nggak ada istilah istirahat, pensiun, itu nggak ada. Di dalam ini ya, secara luas ya, itu enggak ada. Jadi seperti kita bernafas itu juga mengajarkan tentang ritme. Maka dalam kehidupan kita harus juga punya ritme. Bergaul dengan orang yang enggak punya ritme menular Pak. Jadi maras, jadi aras-arasen, jadi males. Ya,
kita itu melakukan sesuatu itu harus jelas ATP-nya. Nah, sekarang kalau mancing, kalau dia nelayan, misalnya nelayan ya, ATP-nya kan jelas. Kalau nelayan. Lah kalau mancing di kolam, ATP-nya apa? Ya, enggak apa-apa, silakan aja. Cuma saya hanya mengingatkan aja itu ATP-nya apa. Bagi yang belajar ATP ya harus paham. Golek iwak neng kolame dhewe. Apa wis. Ya. Tapi kadang-kadang beli apa namanya Pak, orang mancing itu kalau sudah dapat ikan ya bagai-bagai ke tanggane. Dia sendiri nggak begitu berminat dengan ikan. ATP-nya apa? Ini yang harus dicari, terserah. ATP-nya apa kalau mancing? Kalau hobi-hobi itu ATP-nya apa? Coba dicari ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu tidak ada ATP-nya. Karena innama a'malu biniat. Nek niatnya salah. Jangan mancing niatnya salah. Ya rugi waktunya. Rugi waktu, rugi biaya. Sudah. Gitu? Harus jelas ATP-nya. Karena ATP ini berkaitan dengan innama a'malu biniat. Niatnya apa? Niatnya apa kita? Ya, dicari aja monggo. Dicari. Dulu merokok itu ATP-nya apa ya udah bingung. Ayo rokok ATP-nya apa? Ngerokok lebu ATP-nya apa ya bingung. Yang penting ada ATP-nya ya. Saya nggak ngelarang merokok atau saya nggak larang memancing loh ya. Yang pasti itu kita itu ada satu niat gitu loh. Niat sing bener yang karena itu memang diperintah Allah. Segolek ono, cari. Loh nek kalau kita ngajar ya, kita ceramah ATP-nya jelas. Amanahnya jamaah, tandanya malam Jumat, perintahnya suruh live. Nah, itu jelas. Nah, hal-hal yang tidak jelas harus kita cari. Misalnya, kok memelihara burung perkutut misalnya, ATP-nya apa? Itu juga harus jelas. Enggak boleh enggak jelas. Karena ini nanti berkaitan dengan ritme. Apa yang harus kita lakukan itu ada ritmenya dan kita tidak sia-sia. Jadi materi kali ini tentang ritme itu artinya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah kita gunakan. Dan satu hal tentang 3T Bapak Ibu. Jadi 3T itu kita harus kesadaran kita berada di Allahu Akbar. Jadi kesadaran kita harus bisa melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi kalau ingin mengendalikan pikiran itu harus keluar dari pikiran. Kesadaran kita harus keluar dari pikiran. Kalau kesadaran kita masih tergantung dengan pikiran, terpengaruh oleh pikiran, maka kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Diri kita ini adalah yang sadar. Kalau kita masih berada di pikiran, berarti kita masih belum menguasai diri kita. Kita harus berada di luar pikiran, yaitu kita yang menyadari pikiran itu. Dan kita harus berada pada kesadaran ilahiyah. Karena kesadaran ilahiyah ini akan menyadarkan kita tentang apa-apa yang tidak bisa dipikirkan. Kita berada di situ. Nah, setelah itu kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Allah terhadap apa yang sedang kita hadapi. Jadi bersyukur itu tidak daki-daki ya. Bersyukur itu tidak yang tinggi-tinggi. Bersyukur itu ya sekarang ini bersyukur. Gitu. Di Padepokan suguhane napa, Pak? Suguhane Padepokan apa? Nongko. Suun. Suun. Gitu. Lemet.
Nah, itu yang kita syukuri. Tidak menunggu terang bulan atau martabak datang. Aku bersyukur nek teko martabak. Oh, lah iya. Ya bersyukur itu ya apa yang ada itu kita syukuri. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu di dunia nyata gitu loh. Tapi kesadaran kita berada di Allahu Akbar. Nah, nanti dilatih. Ya Pak Ibu, ini penting pelajaran 3T, pelajaran ATP, DNSA, ini yang harus kita selalu ulang-ulang, selalu kita saling mengingatkan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar zikir ya. Belajar zikir nafas. Persiapkan masing-masing. Ya, Bapak Ibu bisa duduk bersandar atau duduk bersila seperti saya atau duduk timpuh. Nah, ini duduknya ideal. Duduk ideal berzikir nafas itu adalah duduk timpuh. Sebab apa? Dengan duduk timpuh tulang belakang ini bisa tegak. Ya, tulang belakang bisa tegak. Tulang belakang tegak. Tulang belakang tegak itu menjaga ritme. Kalau sila itu ritmenya rendah, Pak. Tapi kalau ini ritmenya standar. Kenapa? Kalau kita ngantuk itu paling gini bangun lagi. Tapi kalau bersila ritmenya rendah. Kalau sudah ngantuk 12. Makanya kalau orang sembahyang Jumat mendengarkan ceramah atau khutbah itu duduknya timpuh semua, itu nggak mungkin tertidur. Paling gini aja, liut gitu aja sudah. Tapi kalau sila ya wes terus. Itu pengalaman saya sendiri. Kalau sila itu mudah tertidur karena ritmenya rendah. Tapi kalau begini ritmenya standar. Jadi memang kita menjaga keteguhan, menjaga lurus, menjaga kesadaran gitu ya. Kalau perlu tulang belakang itu diajak ke Allah, Pak. Iya cara. Ini loh Pak, tulang belakang sini loh Pak. Nah, baik Bapak Ibu. Mari kita mulai zikir kita pada malam hari ini. Kita berzikir nafas. Kita belajar untuk sadar Allah. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu, mari kita menyadari nafas kita, sadari ritmenya, naik turunnya, sadari naik turunnya nafas. Allah. Coba ritme itu merupakan gerak yang digerakkan oleh Allah. Kita menyadari masuk dan keluar
nafas itu digerakkan oleh Allah, kesadaran kita sekarang masuk kepada kesadaran akan Allah yang menggerakkan nafas. Allah menggerakkan nafas dengan ritme yang tetap, tidak ada sikap malas di dalam ritme nafas, tidak ada santai-santai, tapi dia terus naik dan turun. Sadari dan pelajari ritme nafas ini. Itulah kesibukan Allah. Dia sangat sibuk. Allah sangat sibuk menggerakkan nafas-nafas kita. Kita menyadari Allah yang maha sibuk. Ketika kita menyadari Allah yang maha sibuk, maka perilaku kita pun juga akan sibuk. Isi setiap nafas dengan hu Allah. Jangan terlepas nafas kita tanpa hu Allah. Jangan lewatkan nafas kita tanpa hu Allah. Allah. Terus bernafas, terus diisi, dan tidak berhenti. Jangan berhenti dari mengisi nafas kita dengan menyebut nama Allah. Allah. Baik. Baik, Bapak Ibu. Setelah kita sadar Allah dan menyebut nama Allah, mari kita berinteraksi dengan cara mendekat ketika hu,
dan pasrah ketika nafas keluar saat membaca Allah. Mendekat, pasrah, Allah. Mendekat sedekat-dekatnya, kemudian pasrah kepada Allah sepasrah-pasrahnya. Mendekat, berserah, mendekat, serahkan kepada Allah. Mendekat, pasrah, dekat, pasrah. Ketika Bapak Ibu betul-betul pasrah, maka akan muncul keadaan-keadaan fana. Baik Bapak Ibu, pasrahkan semua sampai 0. Ya. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah.
Terus Bapak Ibu lakukan yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Nafas masuk yang ada hanya Allah. Nafas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Hanya ada Allah dan kekuatan Allah. Jika Bapak Ibu belum masuk wilayah fana, Bapak Ibu bisa melakukan di level 3. Napas masuk napas keluar Allah. Ketika mendekat, ketika pasrah. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu coba berada di situ, kesadarannya berada di situ, mencoba untuk tidak turun, tetap berada di situ. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu lanjutkan sampai selesai. Sampai berakhir. Dan saya akan mengakhiri siaran langsung ini. Bapak Ibu silahkan lanjut untuk zikirnya.